Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Becari. Hari ini kita kedatangan orang yang selalu menulis kebenaran, orang yang selalu menghabarkan berita-berita yang akurat, faktual. Siapa lagi bukan pimpinan redaksi media online Jejak Rekam. Kami persilahkan beliau mengenalkan dirinya. Tidak familiar lah kalau langsung kita interaktif kalau dia sendiri belum mengenalkan siapa dia dan apa maksud dia mendirikan Jejak Rekam kemarin. Oke. Terima kasih kepada Bang Sukrowardi, host yang fenomenal dan salah satu tokoh ya yang menginspiratif ya bagi teman-teman, khususnya kalangan jurnalis sendiri, bahwa mengetahui Bang Sukro adalah ternyata juga basisnya juga pernah menjadi seorang wartawan di kampus. Kenalkan, nama saya Didi Gunawan, atau di media online itu saya sering menulis Didi G Sanusi. Itu nama ayah saya, Sanusi. Saya menjabat sekarang sebagai pimpinan redaksi media online jejakrekam.com. Media online yang memang basicnya lebih mengupas soal isu-isu kekinian, kemudian soal sejarah masa lampau, khususnya berbasis lokal ya, sejarah-sejarah Banjar, kemudian sejarah Kalimantan. Dan di organisasi profesi wartawan atau jurnalis itu saya sebagai koordinator Haji Biro Banjarmasin cabang Balikpapan, atau masih di bawah Haji Balikpapan. Karena di Haji itu organisasinya lebih ke berbasis kota ya, berbeda mungkin di organisasi sebelah yang berbasis wilayah, misalnya Kalimantan Selatan, tapi kalau di Haji berbasis kota. Dan memang pengalaman saya kurang lebih hampir 20 tahun ya di dunia jurnalis, karena sebelumnya pernah di salah satu media lokal, Radar Banjarmasin, kemudian ada Sinar Kalimantan, kemudian ada media Kalimantan. Memang banyak pengalaman suka dan duka dalam menjadi, kalau istilah orang dulu itu kuli tinta ya. Kuli tinta. Sekarang menjadi kuli digital. Oke, perkenalannya sangat padat dan berisi. Kita tidak mengupas siapa beliau, sepak terjang, pasti pemirsa atau publik sudah tahu sosok beliau ini. Karena hari ini diundang atau memang beliau bersedia berkolaborasi dengan Suara UMKM Cangkal Becari, yang tentu dialog kita, pembahasan kita masalah pemulihan ekonomi. Yang kita hari ini kan sudah mengalami badai yang sangat dahsyat selama 2 tahun, dan 2022 sudah ada harapan untuk pemulihan ekonomi. Nah, dalam konteks itu Suara UMKM ingin melihat sosok Didi sebagai penanggung jawab sebuah media online. Gimana peran daripada UMKM Banjarmasin dan khususnya dan Kalimantan umumnya dalam berperan dalam pemulihan ekonomi. Karena Didi juga tadi bercerita, dia menyampaikan rubit tentang sejarah-sejarah. Mungkin kaitannya orang Banjar ini kan petujuh berdagang. Nah, gimana ceritanya Didi? Kita ketahui bahwa tipikal atau identitas orang Banjar itu sangat kental dengan nuansa atau kebiasaan mereka sebagai pedagang. Rata-rata adalah orang pedagang ulung. Dan hampir semua pasar, mungkin bukan hanya di Banjarmasin ya, tapi ada juga di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Timur, dan mungkin di Pulau Jawa, bahkan di dunia internasional ada juga mungkin pedagang-pedagang Banjar atau juragan-juragan atau saudagar-saudagar Banjar yang berkiprah di dan mereka juga sangat berkontribusi berkontribusi besar terhadap roda perekonomian nasional tentunya ya. Kalau di tataran lokal atau regional Kalimantan sangat vital. Betul. Dan dalam sejarahnya kan mungkin kita bisa mengetahui ketika di era Kesultanan Banjar misalkan, itu banyak saudagar-saudagar Banjar yang sebetulnya punya hubungan sangat erat, dan mereka melakukan misi perdagangan. Misalkan kalau kita bicara sejarah Banjar, sebelum kerajaan Banjar itu kan ada namanya dermaga atau pelabuhan Bandar Masih, betul, yang ada di Muara Kuin.
dari hasil riset saya sebetulnya lokasinya di mana dermaga Banjarmasin. Ternyata berdasarkan hasil riset saya beberapa waktu yang lalu, dermaga Banjarmasin itu ternyata adanya di sekarang yang menjadi depo Pertamina. Oh, di situ letaknya karena posisinya sangat strategis, berada di dekat dengan muara Sungai Barito. Ya, muaranya dan dermaga Banjarmasin ini adalah merupakan semacam tempat transit ya para pedagang, misalnya dari Pulau Jawa, dari Tionghoa, kemudian ada beberapa pedagang Arab, kemudian pedagang Eropa juga masuk melewati dermaga Banjarmasin sebelum mereka masuki ke dermaga Muara Bahan menjadi pusat bisnisnya kerajaan negara Daha waktu itu. Setelah dipindahkan dari Amuntai. Nah, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar, posisi dermaga Banjarmasin itu sangat-sangat vital. Kemudian ada tokoh dan kita sangat yakini bahwa dialah ada salah satu arsiteknya Banjarmasin sebelum menjadi Banjarmasin. Itu adalah Patih Masih, kemudian ada namanya Patih Balit, kemudian ada namanya Patih Win. Ada beberapa tokoh-tokoh lokal yang mereka berkongsi untuk membentuk sebuah semacam konsorsium menjadikan Banjarmasin itu akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang kemudian hari dikenal orang dengan Kesultanan Banjar di era abad ke-14 ya. Oke. Didi sudah mencoba mengantarkan suara UMKM Cangkal Bicara ini bahwa orang Banjar itu ternyata memberikan kontribusi terhadap dunia perdagangan, bahkan sudah membentuk konsorsium. Nah, sekarang Didi bisa melihat nggak kalau kita bicara Banjarmasin, kenapa sih pusat perdagangan yang dulu katanya di depo Pertamina bergeser ke Pelabuhan Lama lah, di daerah Pelabuhan Lama, bergeser lagi ke Sudi Mampir. Nah, kenapa di situ menurut Didi tidak dibenahi ya? Karena dulu kan orang berdagang paling murah dan paling sederhana, birokrasinya kan ada dari sungai ke darat kan. Ini gimana pandangan Didi? Sudi Mampir kok seperti gini-gini aja ya? Persoalannya kan mungkin itu waktu itu mungkin ada masalah perpolitikan ya, perdagangan. Ketika kita mungkin ke belakang dulu, ketika misalnya orang-orang Eropa ini susah mencari rempah-rempah, misalnya lada, ini kan menjadi barang mahal ketika itu pada abad ke-14 dan 14 abad sebelumnya ya. Pasca perang salib, kemudian dikuasai Konstantinopel, dikuasai oleh Kesultanan Turki, Turki Utsmani. Nah, akhirnya mereka ini kan berpikir mencari sumber-sumber rempah-rempah. Ternyata informasinya bukan hanya di Maluku atau daerah Indonesia Timur sekarang ya. Ternyata juga ada di Kalimantan. Dan dalam kita kalau membaca beberapa literatur tempo dulu ya, bahwa Banjarmasin itu salah satu kota perdagangan atau kota pelabuhan yang menjadi jalur rempah di era itu ya, era itu. Kemudian selain Banjarmasin kan ada namanya Brunei Darussalam sekarang kan. Ternyata Banjarmasin juga termasuk dalam jalur rempah internasional. Nah, ini membuktikan bahwa peran internasional Banjarmasin atau Banjarmasin itu sangat vital. Dan ini juga berlanjut ketika misalkan kenapa akhirnya dipindahkan oleh Belanda ketika Belanda menguasai ya. Kalau Belanda menguasai itu efektifnya tahun 6 Juni 1860 ya, ketika Kesultanan Banjar dihapuskan kalau tidak salah ya. Nah, baru itu Belanda secara de facto de jure dan de facto dia menguasai Banjarmasin, kemudian dia mendirikan pelabuhan karena dianggap ini terlalu riskan pelabuhan lalu diarahkan ke sebetulnya pelabuhan itu ada di Benteng Tatas. Benteng Tatas itu sekarang posisinya Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya. Nah, kemudian di era-era sebelum era-era 90-an atau 1940-an itu baru dipindahkan ke Martapura Lama yang agak ke dalam. Ke dalam yang di sekitar Klayan ya. Seberangan Klayan atau Pakauman. Nah, di situ sebenarnya ada bertahap pemindahan itu. Nah, karena Banjarmasin itu sebetulnya
kota jasa dan perdagangan, dan ada beberapa rempah-rempah mungkin dari pedalaman Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu kebanyakan dibawa ke pasar di Banjarmasin. Banjarmasin ya di daerah. Ya, itulah kenapa di era itu banyak saudagar, kemudian khususnya dari kampung Sungai Jingah itu banyak saudagar yang terkenal di masa itu. Mereka mempunyai armada kapal yang transaksinya sampai ke Surabaya dan beberapa kota. Bahkan di dalam bukunya Arto Marta dijelaskan bahwa ternyata pelabuhan Tatas itu itu ternyata ada punya jalur perairan internasional. Selain ke Singapura, ternyata ada ke Kyoto, ada sebelum ke Amsterdam atau Eropa. Ternyata ada kapal-kapal itu jalurnya masuk juga Pulau Tatas. Dan kalau kita baca misalnya dalam narasinya atau jurnalnya Daniel Beckman, seorang penjelajah Inggris atau ya istilahnya misi perdagangan dari Inggris, kamar dagangnya Inggris, itu menceritakan bagaimana suasana perkampungan atau suasana perkotaan di Benteng Tatas itu luar biasa, begitu majunya di era-era itu, dan diceritakan begitu banyaknya rumah-rumah lanting, dan itu membuktikan bahwa tradisi berdagang orang Banjar itu sangat luar biasa dan sangat berpengaruh dalam tataran waktu itu ya. Iya. Jadi ketika Didi menguraikan tentang titik-titik pergeseran pelabuhan dan apa yang dijual belikan, karena ternyata era itu tidak Malukunya yang punya rempah-rempah, ternyata di Banjarmasin khususnya itu daerah singgah ataupun dari Puhuluan Kalteng loh, dari mana mampir di Banjarmasin. Nah, saya tadi menanyakan ketika itu sekarang ini menjadi seperti ini ya kondisinya, di mana ada kreativator ataupun inspirasi bahwa kalau berdagang di tepian Sungai Matapura tuh kelihatan indah dan nyaman. Nah, ada salah apa nih ketika kemarin sebelum pandemi kita melihat di dekat yang namanya Jembatan Dewi ya. Situ kan ada kuliner di pinggir Sungai Matapura. Kok sekarang hari ini tidak terawat dan tidak terus. Ini menurut Didi gimana nih? Padahal sejarah mengatakan kalau lewat sungai itu orang kan ada historikalnya gitu kan. Gimana nih? Kita kembali ke belakang lagi, terciptanya Pasar Terapung sendiri, misalnya Pasar Terapung di Muara Kuin itu karena di sana ketika masih Banjarmasin, di situ kan ada, ini berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, itu ternyata kapal-kapal asing, ini dari Tionghoa, ada Jungjung Tionghoa, kemudian kapal-kapal Eropa, kapal-kapal orang Jawa, Bugis, kemudian pedagang Arab. Nah, untuk memenuhi kebutuhan para saudagar itu atau nahkoda kapal atau anak buah kapal itu terbentuk secara alami Pasar Terapung sebetulnya. Oh gitu ya caranya. Iya, karena di antara Muara Kuin, Muara Kuin dan pertemuan antara Sungai Barito dengan Sungai Kuin, kemudian sampai ke muara Sungai Alalak. Itu sekarang itu namanya kampung itu ke sungai kecil itu namanya Sungai Sugaling. Nah, di situ sebetulnya adalah tempat tambatnya perahu-perahu pedagang dari mancanegara malah. Iya. Bukan hanya dari Indonesia ya, sekarang Indonesia. Kalau dulu kan tidak dikenal Indonesia. Nah, itu ketika itu lalu mereka menciptakan masyarakat ini kreatif. Jadi beberapa ini karena memenuhi kebutuhan para nahkoda kapal dan anak buah kapal dan para saudagar kapal. Itu terbentuklah Pasar Terapung sebelum Kesultanan Banjar berdiri. Gitu ya. Ya, nah sekarang sebetulnya identitas Banjarmasin ini sekali lagi kalau kita bicara jalur rempah, nah sekarang bisa aja menjadi jalur perdagangan internasional. Banjarmasin bisa mentasbihkan diri sebagai kota pusaka dan itu harus dihidupkan kembali bahwa sebetulnya denyut kehidupan Banjarmasin ini tidak terlepas dari sungainya. Sungai yang panjang yang membentang. Iya, kita harus tahu bahwa peradaban yang maju, negara-negara tempo dulu atau negeri-negeri tempo dulu itu berasal dari sungai. Kemudian kalau India misalnya dengan Sungai Indusnya, Mesir dengan Sungai Nilnya, kemudian Irak atau daerah itu Babilonia itu kan mereka maju dengan Sungai Efrat dan Sungai Tigrisnya misalnya. Nah,
kenapa Banjarmasin tidak mengembalikan identitas itu, bahwa Banjarmasin sebetulnya kota yang sebetulnya jangan lagi istilah bahasa Banjar itu memburiti sungai. Harusnya wajah rumah itu berhadapan sungai. Iya. Baik, dalam konteks tadi Didi mengajak berpikir ya katakanlah wali kota dan wakil rakyat dan seluruh stakeholder di Kota Banjarmasin, tentu dengan sejarah Banjarmasin, sungai menjadi urat nadinya perdagangan dengan adanya tadi rempah-rempah tadi. Untuk hari ini Pak Didi ya, kan sekarang sedang digalakannya tentang UMKM. Saya setuju ketika UMKM itu ada dihidupkan kampung Arab, nah dekat dengan sungai, ada dermaganya lagi dibikinkan. Dermaganya ya dibikinkan, jalurnya masih belum bisa dilewati lagi karena banyak masalah. Mungkin karena jalur singkat itulah yang dibikin. Terus di bawah jembatan Banyuanyar ada juga kuliner yang ya dekat dengan sungai. Maka saya sependapat Pak Didi, janganlah sungai itu dijadikan tidak dijadikan view-nya ya kan. Nah sekarang menurut Didi bagaimana sih Sungai Martapura itu sendiri yang hari ini menjadi sorotan kita ya terhadap masalah-masalah yang tadi perdagangan. Konsep apa sih sebenarnya yang harus kita giring penguasa atau stakeholder di kota ini, bahwa sungai itu ayo coba seperti saudagar tadi didekati oleh kreativitas terciptanya pasar apa tadi yang di Muara Kuin itu kan, pasar terapung. Ini gimana menurut ini? Sebetulnya gini, pola yang dilakukan oleh pemerintah kota ya, Kota Banjarmasin itu sepertinya menciptakan kampung tematik ya. Kemudian dia membangun sebuah perkampungan menjadi pusat kuliner atau pusat bisnis kecil-kecilan lah, UMKM. Nah, kita harus sadar bahwa Banjarmasin pasar-pasar besarnya, pasar-pasar yang sangat menunjang dan sangat menentukan perekonomian kota ini berada di rata-rata, kebanyakan berada di tepian sungai Martapura. Sebut saja misalkan pasar Ujung Murung, kemudian pasar baru, ya kan pasar lama, dan semuanya kan hampir semuanya berada di tepian sungai. Betul. Dan ini menjadi pertanda bahwa sebetulnya kita ini harusnya kembali ke sungai, ya, to back to river. Jadi identitas ini harus kita kembalikan, karena kita benar kata Soekarno, ketika kita melupakan sejarah maka kita akan terlupakan identitas itu identitas itu. Jadi Banjarmasin sebetulnya bagus lah, misalkan dia membangun kampung-kampung tematik seperti Kampung Arab tadi, kemudian tapi yang agak lucu itu misalkan tidak ada ikatan sejarah, tidak ada garis benang merahnya. Itu dipaksakan, itu jangan selalu kita melakukan pendekatan secara parsial. Misalkan di sini oke lah spot-spot. Nah sekarang ini memang eranya kan sangat keterkaitan, misalnya ada kampung kuliner, ada kampung apa, itu eranya sangat dengan plafon digital, misalnya kecenderungan masyarakat sekarang selfie misalnya kan, swafoto, tapi kan kebiasaan. Jadi kita harus mempelajari juga kebiasaan masyarakat Banjar itu cenderung misalnya ada yang baru, mereka akan ramai-ramai, tapi setelah merasakan itu biasanya dilupakan. Ini harus kita baca bahwa, dan mungkin ini selera pasar ya, artinya kampung-kampung tematik itu bagus, tapi pertanyaan kita ini kan, apakah itu bisa dikelola dengan baik, apakah itu bisa bertahan dengan lama? Karena fakta-faktanya seperti Bang Sukro ungkapkan tadi, misalnya di kawasan Jalan Pos dulu. Nah Jalan Pos sekarang mau dihidupkan lagi kan, Kota Tempo dulu atau Banjarmasin Tempo dulu kan, karena sponsornya perusahaan Banjarmasin, jadi Banjarmasin Tempo dulu. Tapi kan kita harus melihat ini kan yang terjadi di dalam mengambil kebijakan itu seringkali masyarakat tidak dilibatkan. Saya mengamati seperti itu. Jadi pola konsep bottom up itu tidak dipakai, tapi sekarang kan top up. Jadi kebijakan itu disusun oleh Pemkop. Misalkan minta maaf ya, dalam menyusun misalnya
PJM misalnya atau RTBL atau RTDR misalnya, itu terkadang kita tidak melihat apakah ini ada pelibatan dari masyarakat sebagai komponen yang penting dalam kota ini. Karena gini, kalau kota Banjarmasin ini kota yang hanya diputuskan oleh pemerintah kota, berarti kota ini tidak berpenghuni. Padahal kota itu harus menjadi milik kita bersama. Dan ketika misalnya diputuskan, ini kan harus menjadi pembelajaran berharga. Misalnya ketika kawasan yang kata Bang Sukro tadi di Jalan Pos itu sekarang kan mati suri. Beberapa kali kita lihat itu di situ malah menjadi, kita maaf ya, menjadi tempat wadah yang kurang nyaman jadinya. Betul. Jadi Didi berharap pelibatan stakeholder itu menjadi kunci keberhasilannya. Nah, contoh tadi Didi cerita tentang seorang wali kota atau pemerintah kota hari ini menciptakan kampung tematik. Nah, sekarang sadar atau tidak ketika tematik itu tidak menarik lagi, orang kan berpindah lagi ke lain-lain. Nah, menurut Didi inovasi apa, kreativitas apa sih yang harusnya menjadi daya dukung terhadap kampung tematik yang tadi ketika bicara di pos di kantor di Jalan Pos itu kan hendak menciptakan kuliner di pinggir Sungai Matapura. Nah, tapi ketika tidak menarik lagi, orang tidak akan datang ke sana, mungkin karena faktor keamanannya faktor keindahannya sudah tidak lagi mengenakan. Ya, apalagi kota kita selalu ada hal-hal yang tidak nyaman lah kayak di dalam hal pengelolaannya itu kan. Nah, gimana menurut terobosan apa sebenarnya selain melibatkan kreator-kreator ataupun publik lain, karena saya sedikit panjang karena kita diskusi ketika nama angkringan itu sebenarnya kalau saya lihat diskusi dengan orang-orang Jogja itu munculnya dari kata-kata seorang intelektual yang nongkrongnya di warung-warung biasa, ngobrol dengan warung biasa, berapa pian dapat untung cuma Rp1.000, Rp5.000. Pak duduknya aja yang kalau kita dia berjongkok lah di wadah kita ini kayak berjongkok lah saudara. Nah, lalu hasilnya angkringan. Nah, perlukah seorang atau orang-orang intelektual juga dilibatkan? Apalagi sebenarnya jangan tematik itu berawal dari diskusi dulu, maksudnya gitu ya. Yang terjadi di Banjarmasin mungkin di kota-kota besar sama lah. Ada namanya praktik kanibalisme. Ketika misalkan ada satu pusat perbelanjaan atau pusat perekonomian yang baru, maka pusat perekonomian baru ini akan diserbu oleh masyarakat. Dan akhirnya kita melihat sendiri bahwa di Banjarmasin sendiri kan banyak bangunan bekas-bekas pusat perbelanjaan, misalnya dulu awal-awalnya mentereng, ditinggalkan oleh ada yang baru, mereka rame-rame ke situ. Nah, ini pertanyaannya kan mungkin ini pola manajemennya ya. Dan misalkan pola kampung tematik itu sebetulnya bisa dikembalikan, misalkan dalam kampung tematik itu kan hari ini kan ada 7 hari. Misalkan kalau dulu konsepnya ada pasar Senayan, ada pasar Kamis, ada pasar Arba pasar Arba itu bisa dihidupkan lagi. Misalkan gini, istilah orang pedagang-pedagang yang menyasar pasar, kalau istilah bahasa pedagang ini, kenapa tidak dihidupkan? Misalnya hari ini ada di pasar sini, hari ini ada pasar ini, ada ini, itu bisa diterapkan di kampung tematik. Jangan misalkan memecah, misalnya satu kawasan dibarengkan harinya, misalkan ini hari Minggu, di sini hari Minggu juga. Tapi misalnya bisa dalam 1 minggu itu bisa digilir gitu. Kalau konsep itu pasar Senin, pasar Senayan, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, misalkan dalam tradisi-tradisi yang dulu. Itu dikembangkan lagi ya. Dengan tema-tema seperti itu ya. Kemudian gini. Sebelum merancang sebuah konsep tematik, alangkah baiknya pelibatan masyarakat, karena yang lebih mengetahui apa yang terjadi di kawasan mereka itu adalah masyarakat itu. Nah, ketika kalau misalkan hanya pemerintah kota atau pengampu kebijakan di pemerintah kota atau di Pemprov atau dimanapun yang mengambil kebijakan hanya menawarkan konsep, tidak disosialisasikan baru, tidak dilibatkan masyarakat, kemudian pelaku-pelaku UMKM-nya juga tidak dilibatkan, akhirnya faktanya seperti ini.
kita hanya menghitung hari, kemudian ketika membangun sebuah kampung tematik hanya menghitung hari. Kayak kuliner Iya, akhirnya ditinggalkan. Iya betul. Apalagi dengan sekarang dengan pandemi ini luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa. Iya, mengajarkan tentang peluang dan kecepatan kita menawarkan sesuatu itu menjadi satu ukuran ya. Iya. Baik, kalau bicara tentang tadi sejarah orang Banjar ini tangguh, pedagang, tinggal bagaimana mengembalikan historikal itu menjadi sesuatu kekuatan untuk dalam rangka penataan. Nah, bisa nggak Didi terakhir ini menyoroti ataupun memberikan solusi konstruktif usaha dari Pemko ini? Kan katanya orang Banjar tangguh karena berdagang, lalu menciptakanlah wirausaha mandiri WUB ya, yang tercatat kemarin sekitar 2.000 lebih. Setelah dievaluasi ada 1.200 yang bertahan. Nah, ada nggak pernah media ataupun jurnalis menulis itu bahwa itu programnya bagus tapi kurang ini kurang itu, tapi juga programnya ini ternyata hanya sekedar say hello aja, ya kalau bahasa sekarang kan pencitraan lah. Nah, ini gimana pencitraan ini menjadi sebuah hal yang nyata, the reality lah ya, karena harapan dan kenyataan ini menjadi sesuatu yang harusnya tidak boleh dipisahkan. Gimana menurut terakhir ini? Oke, kita melihat harus begini ya, dalam media, tugas media kan salah satunya juga penyampaian informasi ya. Selain itu kita melakukan kontrol juga, kontrol sosial. Kemudian kita bisa media ini menampilkan tokoh-tokoh inspiratif. Misalkan gini, salah satunya contohnya perusahaan jamu Pasak Bumi atau apa itu ya, perusahaan jamu yang ada di Sungai Jingah. Itu kan berhasil sampai mereka mendapat sertifikat dari BPOM kan. Dan ini adalah potret UMKM, pelaku UMKM yang bertahan. Ya. Mereka kemudian kita contoh dulu misalkan ada beberapa kampung Arab itu terkenal dengan misalnya jamunya. Kenapa tidak dihidupkan lagi? Kemudian kan dulu di kawasan Pasar Baru atau orang nyebut ke Pasar Sudi Mampir, dan kemudian kawasan Jalan Hasanuddin Pangeran Samudra di dekat Masjid Nur itu adalah jamu-jamu kan. Nah, ini sebetulnya ada kawasan-kawasan unggulan yang sebetulnya ya sekali lagi bisa diidentifikasi, kemudian diinventarisir, kemudian disusun rencananya dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah kota ini terkesan ya sepertinya tidak mau repot. Jadi kalau ada konsep tawarkan, udah kalau diterima ya kami melakukan sistem pemaksaan. Akhirnya ada sistem pemaksaan, ini terjadi penolakan kontra yang luar biasa di masyarakat. Ini contoh terbaru misalnya revitalisasi Pasar Batua. Ini bisa dikontra dari masyarakat di sana. Berarti ini ada something wrong, ada sesuatu yang sebetulnya tidak tersampaikan informasinya secara utuh. Iya, artinya kata kuncinya tadi belajar dari sejarah. Kenapa orang bisa Banjarmasin bisa menjadi pusat pelabuhan sampah internasional dan sampai perdagangan jadi maju. Nah, tentu menjadi dasar ya. Artinya komunikasi pentingnya ya. Ya, komunikasi. Oke. Ada pesan tadi kepada jurnalis atau media terhadap tadi kita sepakat bahwa pedagang di Kalimantan Selatan ataupun khususnya Banjarmasin mempunyai mental heroik dalam berdagang. Ada untuk jurnalis ini gimana? Apakah saya yakin misalnya Didi ada rubrik khusus, tadi jamu dari Sungai Jingah atau produknya mendapat sertifikat, lalu diberikanlah tulisan ataupun rubrik-rubrik yang khusus kenapa dia berhasil. Nah, ini gimana nih ya Didi menciptakan informasi itu? Ya terkadang gini ya, terkadang dalam alam sadar kita bahwa orang sukses misalnya mereka memiliki kekayaan kan, tapi terkadang kita melihat kesuksesan orang itu tidak bisa diukur dari situ secara filosofinya. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh inspiratif yang sebenarnya kita misalnya tidak ngeh dengan itu. Misalnya nih ada contohnya kemarin kita mengangkat di jejak rekam itu orang menyewakan kursi roda. Ternyata dia bisa beromset 40 juta per bulan. Luar biasa. Dan itu sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita. Kemudian ada beberapa, ini kan masih ada produk-produk yang misalnya gini ya.
produk-produk unggulan kita orang Banjar kalau misalnya makan soto itu pasti ada kecap asinnya kan? Ya, kecap tulis ya Kecap dulu. tulis itu ada produk unggulan Banjarmasin. Kemudian ada teh khas Banjar misalnya teh Sariwangi tadi ya. Ya, bukan Sariwangi Gunung Satria. Ya betul, itu teh unggulan Banjarmasin. Dan beberapa teman misalnya dari Jakarta, dari kota lain ketika mencari oleh-oleh mereka heran Banjarmasin tidak punya perkebunan teh misalnya seperti Bogor atau seperti Jawa Barat atau Jawa Timur misalnya atau Sumatera kan punya perkebunan teh tapi mereka punya teh khas. Nah, berarti itu ada sentuhan rasa orang Banjar yang dimodifikasi atau dimasukkan di dalam unsur teh itu ternyata itu menjadi ciri khas tersendiri. Ya. Nah, ada beberapa misalnya kalau kita bicara kue bingka ya mungkin orang lebih kenal bingka Ambon. Ya. Bingka Ambon ternyata itu dari Medan. Dari Sumatera Utara. Kenapa orang Banjar tidak? Ini kita bicara kemasan ya. Orang Banjar kalau bicara rasa, cita rasa, saya rasa tidak kalah dengan produk-produk unggulan yang lain. Nah, dan apa yang dilakukan misalnya ketika APAM masuk bandara yang dilakukan oleh Agus Sirangga itu menarik. Ya. Itu hal-hal yang menginspiratif sebetulnya. Ada beberapa potensi produk unggulan yang bisa digarap oleh UMKM di Banjarmasin dan Kalsel. Misalnya ada yang misalnya bisa tembus ke pasar nasional dan bahkan pasar internasional. Dan kita harus mengetahui ya andalan kita kan selama ini kan batu bara terus. Padahal itu industri ekstraktif ini sangat merusak alam. Terbakta. Itu bisa fakta yang tidak terbantahkan. Nah, ada beberapa sebenarnya gini. Saya bilang gini, kenapa orang-orang dulu saudagar-saudagar dulu misalnya mereka dari berjualan lada bisa menjadi kekayaan yang melimpah, bahkan Kesultanan Banjar sendiri bisa membangun istana dari berjualan lada. Sahang loh istilah bahasa Banjarnya. Kemudian ada beberapa era itu digantikan karet misalkan. Karet beberapa misalnya ada istilahnya ada sebuah pusat Pawa Saudagar Tionghoa dan Banjar. Mereka membentuk sebuah perkumpulan namanya Shanghai Bar misalnya di Pasar Baru. Ternyata karet di Kalsel dan Kalteng itu sangat mempengaruhi harga karet di dunia waktu karena itu. Kualitasnya itu ya. Iya, berarti ini membuktikan sebetulnya peran sentral Banjarmasin sebagainya lokomotif perekonomian Kalimantan ini ada Banjarmasin. Kita harus menyadari bahwa lokomotif perekonomian Kalimantan ada Banjarmasin. Iya, makanya Didi bersepakat bahwa siap ya memberitakan yang tokoh-tokoh inspiratif tanpa dia datang, Didi juga melakukan riset-riset kecil-kecilan. Oke, di panjang lebar cerita tentang sejarah, semangat sama harusnya apa yang di UMKM Kota Banjarmasin digerakkan dan bagaimana sikap-sikap pemerintah untuk berkolaborasi dengan siapa aja tanpa ada batas ya. Ini menjadi harapan kita bersama. Baik, kita sapa publik kita dengan kalau kita sama-sama menyampaikan, kalau saya bilang suara UMKM jawabannya cangkal becari. Suara UMKM cangkal becari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.